Bab 4. Potensi dan pengembangan industri halal Indonesia. Industri halal tidak lagi menjadi pelengkap kemajuan perekonomian suatu bangsa, namun menjadi bagian penting dalam pembangunan perekonomian negara. Sebagaimana Malaysia dan Uni Emirat Arab tengah menikmati pertumbuhan ekonomi negaranya dengan mengembangkan industri halal dan menjadi leader industri halal dunia. Lebih detail disebutkan di dalam State of the Global Islamic Economy Report 2019-2020, menunjukkan bahwa kontribusi umat Islam terhadap gaya hidup halal di dunia sebesar 2,2 triliun tahun 2018. Sedangkan sektor keuangan Islam mencapai 2,5 triliun. Untuk produk makanan dan minuman umat Islam membelanjakan sebesar 1,369 triliun, diikuti oleh produk pakaian atau fashion sebesar 283 miliar. Media dan entertainment mencapai 220 miliar. Bisnis travel dan pariwisata sebesar 189 miliar dan membelanjakan produk farmasi dan kosmetik sebesar 92 miliar dan 64 miliar. Besarnya kontribusi belanja produk halal bagi umat Islam di dunia ditenggarai menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dunia saat ini. Berdasarkan laporan tersebut, diproyeksikan masing-masing sektor akan meningkatkan seiring dengan permintaan produk halal dunia. Untuk sektor makanan dan minuman halal, diprediksikan akan mencapai nilai 1,97 triliun pada tahun 2024. Sektor keuangan Islam atau syariah diprediksikan meningkat sebesar 3,5 triliun pada tahun 2024. Kemudian, sektor travel dan pariwisata diramalkan meningkat mencapai 274 miliar pada tahun 2024 dan sektor fashion naik sebesar 402 miliar pada tahun 2024. Selain itu, sektor media dan hiburan juga diproyeksikan tumbuh mencapai 309 miliar pada tahun 2024 dan sektor obat-obatan dan kosmetik halal diprediksi naik sebesar 134 miliar dan 95 miliar pada tahun 2024. Berdasarkan uraian di atas, market size atau ukuran pasar ekonomi Islam di luar keuangan syariah diproyeksikan tumbuh sebesar 6,2% selama periode 2018-2024 dari 2,2 triliun menjadi 3,2 triliun pada tahun 2024, sebagaimana bisa dilihat pada gambar 4.1. Pengertian industri halal. Industri halal sering dikaitkan dengan suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa yang sesuai dengan ketentuan agama Islam atau syariah. Definisi ini muncul akhir-akhir ini karena ramainya permintaan produk dan jasa halal di dunia. Sebelumnya, diketahui bahwa industri halal dikaitkan dengan ekonomi halal, di mana penyebutan ekonomi halal jauh lebih dikenal daripada industri halal. 4.3. Ruang lingkup industri halal. Dalam perkembangannya, beberapa karakteristik muncul sebagai respon dari berkembangnya bisnis halal saat ini, yakni sebagai berikut. 1. Meskipun halal berkaitan dengan kekhususan umat muslim dan konsumsi dan penggunaannya, produk halal tidak diperuntukkan bagi muslim, tetapi dapat diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. 2. Secara khusus bagi muslim, halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius, spiritual safety corner. Sedangkan secara umum bagi konsumen dan pelaku industri halal merupakan pemenuhan kebutuhan pemersyaratan mutu, keamanan dan kesehatan dalam penggunaan dan konsumsi produknya, quality and healthy corner. 3. Produk halal yang diperdagangkan adalah
Produk yang telah diaudit kehalalannya melalui proses sertifikasi halal oleh lembaga audit halal dengan persetujuan lembaga ulama Islam suatu negara. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis suatu lembaga ulama Islam atas produk dan jasa yang telah lulus dalam proses sertifikasi halal. 4. Pelaku bisnis halal dapat merupakan produsen dari negara-negara muslim ataupun non-muslim, selama terpenuhinya hal-hal mendasar atau kamsu. Halatat kehalalan suatu produk halal yang mencakup 4M, yakni sumber daya manusia, bahan baku, proses, dan pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Wulandari dari kelas manajemen A4. Di sini saya mengambil contoh industri, yaitu kafe, yang dimana kafe ini bernamakan Cafe Sunartos and View. Nah, kafe ini yang terletak di Jalan Tijelik Riwut, Kalimantan Tengah. Kafe ini merupakan industri halal yang terletak di kota Kalimantan Tengah, yang dimana kafe ini sudah bersertifikasi MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Kafe yang dimana bisa disebut halal atau syariah, yaitu bisa dilihat dari segi makanan dan minuman yang ada di kafe tersebut. Kedua adalah menyediakan tempat yang bersih dan layak dikunjungi oleh customer setempat. Dan yang ketiga adalah tersedianya tempat sholat di sudut kafe tersebut. Demikian penyampaian tentang industri halal yang ada di kota saya, yaitu Cafe Sunartos and View. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambar di atas, secara keseluruhan belanja ekonomi syariah penduduk dunia mencapai 2,2 triliun dolar Amerika Serikat dan diperkirakan akan mencapai 3,2 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Belanja pangan halal Indonesia mencapai 170 miliar atau menempati urutan pertama di dunia. Sektor fashion, media, dan rekreasi dengan total pengeluaran Indonesia mencapai 21 miliar USD dan 10 miliar USD. Sektor farmasi dan kosmetik halal mencapai USD 5 miliar dan USD 4 miliar. Sektor travel atau pariwisata mencapai USD 11 miliar dari pangsa pasar USD 189 miliar dan menempati posisi kelima. Posisi pariwisata tersebut tidak mengherankan karena Indonesia berkibar di posisi pertama bersama dengan Malaysia sebagai destinasi wisata halal dunia berdasarkan riset dan penilaian Global Muslim Travel Index pada tahun 2019. Di sisi lain, jumlah UMKM Indonesia sangat besar yang diprediksi mencapai 62,9 juta dan diperkirakan akan tumbuh. Semenjak tanggal 17 Oktober 2019, sudah ada kewajiban bagi semua pelaku usaha, baik produk maupun jasa, harus melakukan sertifikasi hasil sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh BPJPH. Potensi pasar halal Indonesia dan global. Globalisasi sistem perdagangan yang berjalan dengan cepat menyebabkan terjadinya perubahan, baik perubahan dalam segi persaingan global maupun dalam perubahan perilaku, paradigma, dan kinerja produsen maupun konsumen. Meningkatnya populasi muslim di seluruh dunia juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap dinamika ekonomi dan bisnis global. Konsumen muslim juga mensyaratkan bahwa segala sesuatu yang dikonsumsinya harus halal secara syariat Islam. Berdasarkan laporan, Islam saat ini menjadi agama dengan jumlah populasi terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Populasi Islam di dunia juga akan terus meningkat. Pada gambar 4.5 menunjukkan bagaimana perkembangan muslim dan non-muslim di dunia.
Dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report terakhir, 15 negara besar yang disurvei untuk mengukur total pencapaian perkembangan ekonomi syariah secara global, Malaysia menduduki peringkat pertama untuk hampir semua indikator atau sektor. Dan Indonesia berada di peringkat kelima. Data tersebut menjadi cerminan dapat menjadi tolak ukur perkembangan industri halal global. Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa skor industri halal terdapat di situ. Dari 6 sektor yang ada, makanan halal merupakan pilar industri halal terbesar dilihat dari sisi revenue. Hingga tahun 2014, market share sektor ini di tingkat dunia mencapai 17%, dengan capaian yang masih terus bertambah. Dari sisi permintaan, Muslim terhadap makanan halal diperkirakan mencapai angka USD 1,9 miliar pada tahun 2021. Pada gambar 4.6, yaitu terdapat 4 sektor gaya hidup halal lainnya yang juga memiliki potensi yang cukup besar sebagaimana terlihat pada gambar tersebut. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar dunia telah memulai langkah strategis untuk mengembangkan industri halal sejak pendirian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1989 yang kemudian dikenal sebagai LPPOM MUI. Gambar 4.7 menggambarkan perbandingan skor antar skor halal di Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Kementerian Perindustrian telah berinisiatif untuk mengembangkan kawasan industri halal di Indonesia. Kawasan industri halal yang merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang hanya menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Keempat kawasan industri tersebut adalah Betamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, dan Modern Cikande Industrial Estate. Peluang pengembangan industri halal di Indonesia. Peluang pengembangan industri halal di Indonesia meliputi A. Tingginya jumlah penduduk yang beragama Islam. B. Tingginya permintaan dan daya beli produk halal di Indonesia. C. Terbukanya peluang ekspor ke negara OKI maupun non-OKI. D. Kebijakan substitusi produk impor. E. Terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah per Februari 2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan F. Berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Contoh industri halal yang saya pilih yaitu salah satu UMKM mitra Indomaret, yaitu Capcin atau Cappuccino Cincau. Capcin ini memiliki banyak cabang di kota Semarang dan dapat ditemui di berbagai tempat. Capcin ini terbuat dari kopi dan cincau dengan berbagai topping. Walaupun pada gerobak dan tempat minum tidak tertera halal atau tidak, mungkin bisa sangat dipastikan jika kopi dan cincau itu adalah halal karena terbuat dari biji kopi dan tanaman cincau yang pasti layak dikonsumsi. Tingginya nilai belanja produk halal di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, penduduk Indonesia menghabiskan sekitar 220 miliar di sektor industri halal. Angka tersebut tidaklah sedikit untuk menopang perekonomian suatu bangsa. Namun, sangat disayangkan dengan nilai belanja produk halal yang tinggi, tidak mengukuhkan Indonesia sebagai leader pada industri halal di dunia, di mana Indonesia hanya berada di posisi kelima. Posisi tersebut di bawah Malaysia dan negara-negara utama di kawasan Teluk. Gulf Cooperation Council, market size keuangan Islam pada tahun 2018 sebesar 2.524 miliar dan diperkirakan 5 tahun berikutnya meningkat mencapai 3,472 miliar.
C. Adanya kebijakan substitusi impor. Substitusi impor merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mendukung penggantian barang produk impor dengan produk dalam negeri. Artinya, suatu negara berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap produk impor dengan mengembangkan produk industri dalam negeri. Adapun manfaat dari kebijakan substitusi impor antara lain memperkuat sektor industri, memperluas kesempatan kerja, dan menghemat devisa. D. Adanya kebijakan promosi ekspor. Setelah adanya peluang substitusi impor untuk produk halal, di mana kelemahan dari substitusi impor adalah menimbulkan kejenuhan di pasar dalam negeri. Untuk itu, perlu diberlakukannya kebijakan promosi ekspor untuk mengatasi kejenuhan dan mengisi market luar negeri yang ukurannya jauh lebih besar. Selain bertujuan mengatasi kejenuhan pasar domestik dan mengisi market luar negeri, kebijakan promosi ekspor juga berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitannya dengan perkembangan industri halal, menurut data IMF, Direction of Trade Statistics, atau yang biasa disebut dengan DOTS, Indonesia berada di posisi keempat eksportir terbesar produk halal ke negara-negara organisasi kerjasama Islam atau OKI. Pangsa pasar produk halal Indonesia mencapai 10,7% ke OKI. Namun, posisi tersebut masih berada di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi yang masing-masing berada pada posisi ke-1, 2, dan ketiga. Walaupun demikian, capaian tersebut diapresiasi oleh pemerintah. E. Terbentuknya Komite Nasional Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Peluang pengembangan industri halal berikutnya adalah dengan terbentuknya KNKS atau Komite Nasional Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. KNKS merupakan lembaga non-struktural, bukan di bawah kementerian, yang selanjutnya direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pembentukan Komite Nasional ini dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah guna memperkuat koordinasi, sinkronasi, dan sinergi antara otoritas, kementerian lembaga, dan pemangku kepentingan lain di sektor ekonomi dan keuangan syariah. F. Berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan BPJPH. Adanya UU tersebut untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya masing-masing. Bagi penduduk Muslim, mengkonsumsi produk yang halal adalah perintah agama, maka negara harus hadir untuk menjamin ketersediaan produk halal. Dan UU tersebut juga mempertegas bahwa produk yang berada di Indonesia tidak hanya makanan dan minuman saja, melainkan juga kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk industri UMKM yang saya pilih kali ini adalah tahu. Seperti yang kita tahu bahwa makanan ini sangat gampang sekali dijumpai di berbagai tempat, memiliki banyak cabang ya. Dan saya memilih UMKM kali ini yang berada tepat di depan Indomaret, tepatnya di daerah Semarang sekarang. Produk ini sudah terbukti halal karena ini hanya terbuat dari bahan tahu, dan meskipun tidak memiliki label halal, produk ini sudah terbukti halal karena hanya menggunakan bumbu pedas untuk menambahkan cita rasa tahu tersebut. Tantangan pengembangan industri halal di Indonesia. A. Rendahnya UMKM yang tersertifikasi halal usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan sektor ekonomi terbesar di Indonesia yang berperan sekitar 99% dalam kegiatan ekonomi nasional dan berperan penting dalam terciptanya lapangan pekerjaan yang menguasai hampir 64%. Undang-Undang Nomor 20/2008 yang mengatur tentang UMKM menjelaskan definisi UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.
B. Belum keluarnya PMK tarif. Tantangan pengembangan industri halal berikutnya adalah belum keluarnya PMK tarif yang menjadi landasan hukum bagi BPJPH sebagai BLU dalam mengatur tarif layanan halal. Terkait dengan hal tersebut, sebagai pembanding di negara lain, sebagaimana Malaysia memiliki Halal Industry Development Corporation atau yang disingkat HDC, dan Uni Emirat Arab mempunyai Dubai Islamic Economy Development Center atau yang disebut DIEDC. Dengan posisi BPJPH sebagai BLU dimungkinkan pengembangan kegiatan bisnisnya mencangkup fasilitasi kegiatan yang bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lainnya. C. Sertifikasi produk halal berdasarkan data dari State of the Global Islamic Economy Report. Terdapat 15 negara di dunia yang memiliki nilai GIE atau Generate Islamic Economy. Tertinggi yang dapat dilihat pada gambar 4.4 berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa Malaysia menduduki peringkat pertama industri halal dan Indonesia menempati posisi kelima. Hal ini merupakan pencapaian besar bagi industri halal Indonesia. Industri halal Indonesia dapat lebih meningkat dan berkembang sehingga peringkat yang diperoleh dapat meningkat dengan adanya peluang negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dalam perkembangan industri halal Indonesia, banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia, yakni banyaknya pesaing dalam industri halal di dunia. D. SDM yang paham halal masih sedikit. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah pelaksana dan pelaku dalam industri halal, seperti auditor halal, penyedia halal, juru sembelih halal atau juleha, dan pelaku usaha. Tantangan pengembangan industri halal ini sangat erat kaitannya dengan kesiapan sumber daya manusianya. Kalau kita lihat data pelaku usaha yang disebutkan di atas, khususnya UMKM, masih sangat sedikit yang paham dan sadar pentingnya produk halal. Di sisi lain, jumlah auditor halal yang dibutuhkan cukup besar karena produk yang beredar di Indonesia sangat banyak variannya. Sementara auditor halal yang sebelumnya tercatat di MUI baru sekitar 1.300 orang dari dukungan dari SDM Perguruan Tinggi Nasional atau PTN yang harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU 33 JPH terkait dengan bidang kompetensi latar belakang pendidikan yang dibutuhkan. Begitu juga penyelia halal, sangat sedikit yang memiliki atau berkompeten sebagai penyedia halal. Padahal peranannya sangat dibutuhkan untuk membantu proses menyiapkan kehalalan produk pada pelaku usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar. Strategi pengembangan industri halal. 1. Penguatan produk ekspor dan substitusi impor sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terkait peluang pengembangan industri halal di Indonesia melalui penguatan produk domestik halal dengan melakukan promosi ekspor dan substitusi impor. Selain itu, Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan mengeluarkan USD 218,8 miliar belanja di sektor halal, sudah sewajarnya bisa menjadi leader industri halal dunia. Untuk itu, perlu adanya strategi penguatan produk domestik untuk pasar ekspor dan substitusi impor di dalam pengembangan industri halal di Indonesia. 2. Pengembangan zona ekonomi khusus halal atau kawasan industri halal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan tentang kawasan ekonomi khusus atau KEK. Saat ini, tahun 2019, terhitung ada 13 KEK di Indonesia yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri ekspor impor dan kegiatan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Namun, KEK tersebut tidak dikhususkan untuk pengembangan industri halal. Maka kita harus tetap fokus untuk pengembangan industri halal. Untuk mendukung upaya peningkatan ekspor produk halal di Indonesia, pemerintah juga berencana meluncurkan gateway atau pintu khusus kegiatan ekspor untuk produk makanan halal. Sehingga dengan adanya komitmen pengembangan industri halal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Krisna Fatur Rahman, NIM 1910101122, kelas manajemen A4 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh industri halal. Saya mengambil contoh Hotel Syariah Arini Solo. Hotel Syariah yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Lawean Solo ini merupakan salah satu industri halal di kota Solo. Hotel Arini bisa disebut syariah karena sudah bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sebuah hotel bisa dikatakan industri halal atau syariah itu bisa dilihat dari 1. Makanan dan minuman di hotel bersertifikasi halal. 2. Tersedia alat sholat di kamar hotel. 3. Tidak ada bar atau hingar-bingar. 4. Pasangan yang belum menikah dilarang menginap di satu kamar. A. Industri makanan dan minuman halal. Rantai nilai industri makanan dan minuman halal terdiri dari 1. Bahan baku, 2. Teknologi, 3. Manufaktur, 4. Saluran distribusi, 5. Retailer, dan 6. Pembiayaan, di mana di setiap rantai nilai tersebut terbagi menjadi industri utama dan sebagian industri pendukung, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3. Untuk memperkuat dibutuhkan strategi implementasi yang terukur dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2019 sampai 2024. Strategi khusus sebagai berikut. 1. Penguatan pasar dalam negeri. 2. Diversifikasi pasar tujuan ekspor dan spesialisasi produk. 3. Memperkuat dan meningkatkan efektivitas institusi terkait halal industri. 4. Penguatan ekosistem rantai nilai pangan halal dengan teknologi 4.0. Penguatan stakeholder industri halal. A. Pemerintah. Pencangkup kementerian terkait harus dapat melakukan koordinasi pengembangan industri halal. Kementerian terkait dapat mengembangkan rencana implementasi yang kuat yang melibatkan mitra domestik dan internasional yang tepat. Kementerian terkait memberikan dukungan keuangan langsung kepada industri, implementasi good governance atas kemajuan secara rutin untuk memungkinkan koreksi. B. Konsumen. Menentukan kesenjangan dalam mengatasi perubahan akan kebutuhan konsumen muslim, meningkatkan kesadaran akan peluang industri halal, membangun afinitas domestik sebagai bagian dari agenda substitusi impor. C. Industri. Mengembangkan proposal yang didorong oleh ekspor yang memungkinkan Indonesia menjadi eksportir produk halal nomor 1. Mengejar pengembangan produk halal, bekerja dengan pemangku kepentingan pemerintah, akses ekosistem keuangan Islam yang beragam. D. Investor. Mengembangkan dana industri halal khusus, menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan peluang bagi individu untuk berinvestasi. Penutup. Tren gaya hidup halal tidak hanya terjadi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam saja, tetapi juga negara yang minoritas muslim yang terlihat dari besarnya belanja produk halal dunia sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sehingga peluang untuk mengembangkan produk dan industri halal sangat terbuka saat ini dan kedepannya di berbagai wilayah di dunia. Kondisi ini secara internal merupakan peluang bagi Indonesia untuk menjadi produsen produk halal dalam memenuhi kebutuhan pasar halal domestik dengan kualitas yang mampu bersaing dengan produk impor. Di sisi lain, tantangan pengembangan industri halal di Indonesia meliputi rendahnya UMKM bersertifikasi halal. Sertifikasi halal dan sumber daya manusia yang paham halal masih rendah. Oleh karena itu, strategi penguatan produk ekspor dan substitusi impor menjadi fokus perhatian pemerintah. Selain itu, penguatan rantai nilai industri halal seperti industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion muslim, media dan rekreasi halal, dan farmasi dan kosmetik halal, dan terakhir penguatan stakeholder yang terlibat di pengembangan industri halal di Indonesia terdiri dari pemerintah, konsumen, industri, dan investor.
Dengan menerapkan strategi pengembangan industri halal tersebut, maka dimungkinkan Indonesia akan menjadi leader industri halal dunia. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai ekonomi industri halal bab 4, yaitu potensi dan pengembangan industri halal Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.